nilai TWK sempurna 100, prestasi internasional bertumpuk. Digadang-gadang jadi kandidat terkuat wakil Sulawesi Selatan menuju Istana Negara. Tapi di detik-detik akhir seleksi, namanya justru hilang dari daftar peserta Paskibraka nasional. Publik pun heboh. Media sosial langsung penuh tanda tanya. Sebenarnya ada apa di balik polemik seleksi Paskibraka Sulsel 2026 ini? Kasus seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan 2026 kini berubah jadi polemik nasional. Bukan cuma soal siapa yang lolos atau siapa yang gagal, tapi soal sesuatu yang jauh lebih besar. Transparansi, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem seleksi anak muda Indonesia. Nama Kaslin Iven Lesmana pertama kali ramai dibicarakan setelah sejumlah akun media sosial mempertanyakan hasil akhir seleksi Paskibraka Sulsel. Dalam berbagai informasi yang beredar, Kaslin disebut masuk jajaran peserta dengan nilai tertinggi. Bahkan, ia dikabarkan meraih nilai sempurna 100 untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK dan nilai 95 untuk tes inteligensi umum, angka yang tentu bukan main-main. Banyak orang langsung menganggap Kaslin hampir pasti menjadi wakil Sulawesi Selatan menuju tingkat nasional di Jakarta. Tapi, yang membuat publik terkejut, nama Kaslin justru tidak muncul dalam daftar akhir peserta yang diberangkatkan. Dan dari sinilah, semuanya mulai memanas. Warganet mulai mempertanyakan, sebenarnya apa yang terjadi di tahap akhir seleksi? Apalagi kemudian muncul dugaan bahwa ada tes bahasa daerah yang disebut ikut mempengaruhi hasil akhir. Masalahnya, publik mempertanyakan apakah kemampuan bahasa daerah memang termasuk indikator resmi dalam seleksi nasional Paskibraka, karena sejauh yang diketahui masyarakat, tahapan resmi seleksi biasanya meliputi administrasi, kesehatan, TWK, TIU, psikotes, kesamaptaan, wawancara, hingga kemampuan baris berbaris. Isu ini makin besar karena proses penilaian akhir disebut dilakukan secara tertutup. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Makassar, Muhammad Fahmi, bahkan ikut menyoroti mekanisme penilaian yang dianggap kurang transparan. Pernyataan itu langsung memicu reaksi luas di media sosial. Banyak yang mulai mempertanyakan, apakah sistem seleksinya benar-benar objektif? Di tengah polemik tersebut, publik juga mulai mencari tahu siapa sebenarnya sosok Kaslin Iven Lesmana. Dan ternyata, rekam jejaknya memang cukup mencuri perhatian. Kaslin dikenal sebagai siswi asal Makassar dengan sederet prestasi akademik dan non-akademik. Mulai dari medali emas International Science and Invention Fair 2024, medali perak di ajang yang sama tahun 2025, hingga prestasi Olimpiade Sains dan kompetisi kemampuan bahasa Mandarin tingkat nasional. Bukan cuma itu, ia juga disebut aktif dalam public speaking, bermain piano, sampai catwalk. Banyak rekan dan kerabatnya menggambarkan Kaslin sebagai sosok disiplin, pekerja keras, dan punya kemampuan komunikasi yang baik. Karena itulah, ketika namanya gagal lolos ke tingkat nasional, publik merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Di media sosial, polemik ini bahkan berkembang lebih jauh. Sebagian warganet mulai mengaitkan kasus ini dengan isu diskriminasi karena Kaslin disebut memiliki latar belakang keturunan Tionghoa. Namun sampai sekarang, belum ada bukti resmi yang mendukung dugaan tersebut. Meski begitu, publik tetap meminta adanya klarifikasi terbuka agar spekulasi liar tidak terus berkembang dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi. 大家好，我是 Kathleen. Halo Sobat Pancasila. Sapaan tadi adalah pesan pembuka dari saya, Kathleen Iven Lesmana, siswi SMA Swasta Cerdas Bangsa. Berdiri sebagai utusan Kota Makassar adalah amanah besar yang saya sambut dengan kesiapan dan mental yang penuh. Perjuangan pembekalan beberapa minggu terakhir telah melatih saya untuk menanamkan disiplin. Saya telah memaksimalkan diri, mulai dari penguasaan materi TWK dan TIU, hingga pemantapan Samapta dan PBB. Sebagai representasi generasi yang adaptif, saya siap untuk menampilkan perpaduan bakat, catwalk, permainan piano, dan speech dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Saya percaya esensi dari seni, komunikasi, dan kedisiplinan adalah esensi dari seorang paskibraka yang unggul. Dengan keyakinan ini, saya menyatakan siap
untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan penjaringan nasional. Dua-dua orang tua, guru-guru, dan rekan-rekan semua adalah kekuatan di balik optimisme saya. Saya dapat memberikan hasil yang terbaik. Sampai jumpa di seleksi Provinsi 2026. Salam Pancasila, Makassar, Ewako. Di sisi lain, nama Keisha Ratu Utami juga ikut menjadi sorotan karena disebut menggantikan posisi Keslin. Dalam delegasi Sulawesi Selatan menuju tingkat nasional, Keisha sendiri merupakan siswi asal Jeneponto yang disebut telah melewati seluruh tahapan seleksi sesuai prosedur. Dan bagi masyarakat Jeneponto, keberhasilan Keisha tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Karena itu, banyak pihak mengingatkan agar polemik ini tidak berubah menjadi serangan personal terhadap peserta lain. Sebab inti persoalan yang sedang diperdebatkan publik sebenarnya bukan soal siapa yang lolos, tapi bagaimana proses penilaiannya dilakukan. Keluarga daripada Keisha yang dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi paskibraka nasional menyampaikan kepada netizen dan mengecam bagi oknum yang membuat isu bahwa peserta dari Makassar digantikan oleh peserta dari Jeneponto. Padahal setelah semua seleksi, panitia tim dari pusat mengumumkan 6 orang yang akan lolos mengikuti seleksi paskibraka nasional di depan semua peserta yang ikut seleksi. Jadi jangan membangun etos karena ini resmi diumumkan di depan semua peserta. Jadi itu saya sampaikan, bos, jangan fitnah orang Jeneponto karena nyawa taruhannya. Oke? Sekali lagi selamat buat Keisha, semangat terus. Selamat Keisha. Satu, nama Keisha Ratu Utami. Karena bagi banyak orang, paskibraka bukan sekadar pasukan pengibar bendera. Paskibraka adalah simbol meritokrasi, simbol bahwa anak muda terbaik dipilih berdasarkan kemampuan, disiplin, integritas, dan perjuangan. Sejarah paskibraka sendiri punya makna yang sangat besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Konsepnya sudah ada sejak era Presiden Soekarno dan kemudian dikembangkan oleh Hussein Mutahar dengan formasi legendaris 17845 yang menjadi simbol tanggal kemerdekaan Indonesia. Sejak dulu, paskibraka bukan hanya soal upacara, tapi tentang pembinaan karakter generasi muda. Karena itu, ketika muncul polemik seperti ini, reaksi publik menjadi sangat besar. Masyarakat berharap proses seleksi benar-benar berjalan adil, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sampai hari ini, polemik Keslin, Iven Lesmana, masih terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dan satu pertanyaan masih terus muncul dari publik. Kalau peserta dengan nilai tinggi dan prestasi internasional saja bisa tersingkir di tahap akhir. Lalu sebenarnya standar penilaian yang digunakan itu seperti apa? Dan menurut kalian, apakah polemik ini murni kesalahpahaman dalam proses seleksi? Atau memang ada sesuatu yang perlu dibuka lebih transparan ke publik?